Shalom. Kita mungkin sering kata Hosana itu ya, sering di lagu-lagu itu banyak kan kata Hosana itu. Tapi tahu nggak sih, makna Hosana yang kita nyanyikan itu bisa jauh lebih dalam dari sekedar teriakan pujian. Banyak loh orang yang belum tahu arti sesungguhnya. Yuk kita kupas bersama di Truth is Fun. Nah, pertama-tama dari mana sih asal kata Hosana? Kata Hosana ini punya akar dari bahasa Ibrani Hosiana, yang secara harfiah berarti selamatkanlah sekarang atau kamu mohon. Dalam bahasa Ibrani maka katanya ada dua bagian, Hidja atau Husya, yang berarti menyelamatkan dari adalah kata permohonan, semacam tolonglah atau kami mohon. Kata ini kemungkinan juga transliterasi melalui bahasa Arab Hosana, yang sebelum jadi Hosana dalam bahasa Yunani. Nah, dalam Alkitab Perjanjian Lama, terjemahan dari Mazmur 118 ayat 25 menggunakan frasanya yang sangat mirip. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, berilah keberhasilan. Secara asal, Hosana bukanlah teriakan pujian seperti haleluya, melainkan permohonan, sebuah doa. Tolonglah ya Tuhan, selamatkan kami. Tapi seiring waktu makna Hosana itu bergeser. Di zaman Perjanjian Baru, kata ini mulai digunakan sebagai sebuah pujian, terutama dalam konteks masuknya Yesus ke Yerusalem atau triumphal entry. Next kita ke makna budaya dan liturgi dari Hosana ini ya. Nah, dalam tradisi Yahudi ada ibadah yang disebut sebagai Hosana Rabbah pada festival Sukkot atau pesta menudang. Nah, menurut Fellowship of Israel Healing Ministries atau FOM, Hosana adalah doa dan puisi liturgis yang menyuguhkan penyelamatan dan penebusan Israel. Jadi Hosana itu bukan hanya teriakan spontan dari kerumunan, tapi kata ini juga punya akar yang sangat teologis, yaitu memanggil penyelamatan pada Mesias, bukan hanya sekedar bersorak. Next kita lihat Hosana di masa Yesus atau yang banyak disebut dengan Minggu Palma. Di dalam Injil Matius 21 ayat yang ke-9, ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan diharap oleh orang banyak, mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat maha tinggi. Seruan Hosana dari mereka ini bukan hanya pujian kosong, melainkan pengakuan mesianik. Mereka menyebut Yesus anak Daud, simbol Mesias, dan sekaligus memohon penyelamatan dari Dia. Menurut ahli, pada waktu itu
Hosana sudah menyimpan konotasi mesianik. Artinya orang banyak mengakui bahwa Yesus adalah penyelamat yang mereka nantikan itu. Tapi banyak tidak. Karena mereka kan pinginnya Mesias itu yang secara super power, bisa auto mengusir Romawi dari Israel, supaya apa ya, dinasti Daud itu bisa berjalan, dan mungkin bahkan sampai sekarang ya, mereka pengen kayak gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, makna Hosana berubah lagi. Setelah dipakai dalam liturgi gereja mula-mula, kata ini menjadi semacam ungkapan pujian, penuh syukur, bukan hanya permohonan. Dengan kata lain, dari tolong selamatkan kami, berubah menjadi pujilah Dia yang datang. Dari sebuah pengakuan bahwa penyelamatan itu merupakan sebuah pengakuan bahwa penyelamatan itu sudah datang melalui Yesus. Tapi meski maknanya itu sudah bergeser, akar dan doa permohonan itu tetap penting. Hosana mengingatkan kita bahwa kita berseru kepada Tuhan sebagai penyelamat. Nah, lalu apa artinya buat kita sebagai orang Kristen sekarang? Ketika kita menyanyikan Hosana di tempat maha tinggi, seperti lagunya Hillsong itu ya, di lagu pujian kita, sebenarnya kita tidak hanya memuji, tapi juga mengingatkan diri kita terhadap doa tentang kebergantungan kita yang membutuhkan seorang juru selamat. Kenapa? Karena kata ini mengandung dimensi pengakuan. Yesus adalah penyelamat, dan kita berserah, tapi juga memohon, tapi juga dimensi memohon, kita masih butuh pertolongan, kekuatan, dan pemeliharaan. Itu. Nah, jadi kalau kita nyanyikan Hosana, coba renungkan makna aslinya, yaitu panggilan untuk diselamatkan dan pengakuan atas Yesus sebagai juru selamat kita. Nggak cuma muji kayak haleluya gitu ya. Nah, itulah makna kata Hosana yang sesungguhnya, jauh lebih dalam dari sekedar teriakan pujian. Kiranya setelah menonton video ini, ketika kita bernyanyi atau bersyukur Hosana, kita bisa merasakan kedalaman doa dan pengharapan di balik kata itu. Kalau kalian suka video seperti ini dan ingin lebih banyak membahas kita dengan konsep-konsep yang benar, jangan lupa like, subscribe, share, dan terlebih juga aktifkan lonceng notifikasinya. See you and God bless you.